Hai, nama aku Rizky, aku suka sejarah tapi aku bukan ahli sejarah. Di video-video sebelumnya kita udah sama-sama ngebahas tentang agama purba, agama Hindu dari India, agama Yahudi dari Timur Tengah, agama Taoisme dan agama Konghucu dari Cina. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail, kita bakal balik lagi ke India, di mana kita bakal ngebahas tentang agama Buddha yang merupakan saudaranya dari agama Hindu. Mungkin kalau kamu penasaran tentang agama Buddha, apa sih agama Buddha itu? Agama Buddha itu ajarannya kayak gimana? Berarti kamu sekarang udah buka video yang pas banget buat mengetahui beberapa poin tentang agama Buddha. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, kayak biasa aku mau ngasih disclaimer dulu kalau semua informasi yang aku sampaikan di video ini aku dapetin dari beberapa sumber. Jadi kalau misalnya ada kesalahan informasi atau kekurangan informasi, aku minta maaf sebesar-besarnya. Dan kalau kamu yang lebih ngerti tentang agama Buddha atau bahkan kamu penganut agama Buddha itu sendiri, kamu boleh langsung aja koreksi atau tambah-tambahin yang kurang di dalam kolom komentar, oke? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang agama Buddha. Oke, let's go. Agama Buddha atau Buddhisme itu lahir di India pada abad ke-6 sampai ke-5 sebelum Masehi. Agama Buddha ini lahir lewat pengalaman spiritualnya Siddhartha Gautama atau Siddhartha Gautama. Beliau mencapai pencerahan setelah ninggalin kehidupan duniawi untuk nyari jawaban atas penderitaan manusia. Dan inti dari ajaran agama ini itu adalah pembebasan dari penderitaan lewat pemahaman batin yang mendalam. Sekarang jumlah penganut agama Buddha itu mencapai 500 juta orang di seluruh dunia dan tersebar dalam 3 tradisi atau aliran utama. Yang pertama adalah tradisi atau aliran Theravada atau Theravada. Aliran ini tuh kesebar di negara kayak Sri Lanka dan negara-negara Asia Tenggara kayak Thailand, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Terus aliran yang kedua itu ada aliran Mahayana. Dan Mahayana ini kesebarnya di negara-negara Asia Timur kayak Cina, Korea, Jepang, sama Vietnam. Sebenarnya Vietnam itu masuknya tetap ke Asia Tenggara, tapi kebudayaannya itu masuknya ke Asia Timur, lebih mirip ke Cina. Dan aliran yang ketiga yang terakhir adalah aliran Vajrayana. Aliran ini kesebarnya di Tibet, di Bhutan, Mongolia, dan Himalaya. Indonesia, agama ini tuh udah ada sejak era Sriwijaya di Sumatera Selatan dan tetap diakui sebagai agama resmi di Indonesia sampai sekarang. Kata Buddha itu berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, yaitu Bud yang artinya menyadari, terbangun, dan mengetahui. Makanya orang-orang Buddha itu adalah orang-orang yang tersadar, orang-orang yang terbangun, dan orang-orang yang mengetahui, atau orang-orang yang tercerahkan, dan orang-orang yang mencapai kesadaran penuh akan hakikat sejati kehidupan. Agama Buddha lahir di India Utara sekitar abad ke-6 sebelum Masehi sebagai reaksi terhadap ketidakadilan sosial dan praktek keagamaan yang kaku. Berawal dari pangeran muda bernama Siddhartha Gautama, anak dari Raja Shuddhodana dari klan Sakya yang ninggalin kemewahan istana pas usianya 29 tahun setelah nyaksiin 4 peristiwa yang ngubah hidupnya. 4 peristiwa itu ada yang pertama, ngelihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang petapa. Dan setelah ngelihat 4 peristiwa itu, Siddhartha Gautama menyiksa diri selama 6 tahun. Tapi malah gagal. Akhirnya beliau mengambil jalan tengah atau Majjhima Patipada. Waktu usianya memasuki 35 tahun, beliau mencapai pencerahan sempurna atau Samkhya Sambodhi di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya dan menjadi seorang Buddha yang telah sadar. 45 tahun berikutnya, Sang Buddha pun berkelana untuk ngajarin Dhamma atau ajaran Buddha ke berbagai lapisan masyarakat dari mulai raja sampai ke orang miskin. Sampai akhirnya beliau mencapai Mahaparinibbana atau wafat pada usia 80 tahun di Kushinagar, India. Nah, setelah wafatnya Sang Buddha atau Siddhartha Gautama, murid-muridnya ngadain konsili Buddhis pertama buat ngumpulin ajaran Buddha. Tapi sekitar 100 tahun kemudian ada perbedaan interpretasi mengenai aturan monastik. Monastik itu orang yang ngejauhin segala hasrat duniawi dengan maksud membaktikan hidup semata-mata bagi kehidupan kerohanian. Itu namanya monastik. Nah, dari perbedaan interpretasi ini akhirnya memicu perpecahan besar
antara kelompok konservatif dengan kelompok progresif. Kelompok konservatif ini akhirnya berevolusi jadi aliran Theravada yang kesebar di Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Kamboja, sama Laos. Sedangkan kelompok progresifnya berevolusi jadi aliran Mahayana yang kesebar di Cina, Jepang, Korea, sampai Vietnam. Terus Mahayana berkembang jadi ada yang namanya aliran Vajrayana yang kesebar di Tibet, Bhutan, Mongolia, dan Himalaya. Berbeda sama agama-agama samawi kayak agama Yahudi, Kristen, dan Islam yang kitab sucinya itu cuma satu, agama Buddha ini punya kitab sucinya yang banyak banget. Bisa satu lemari itu, dalam satu lemari itu bisa satu kitab suci. Secara keseluruhan, kumpulan kitab suci agama Buddha ini disebut dengan dalam bahasa Pali Tipitaka atau dalam bahasa Sanskertanya Tripitaka yang artinya 3 keranjang. Jadi ibaratnya Tipitaka itu kayak 3 in 1, kitab 3 in 1 gitu. Nah, di dalam Tipitaka itu yang pertama ada Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka ini isinya adalah aturan untuk para biksu dan biksuni. Terus kitab yang kedua ada Sutta Pitaka yang berisi ribuan khotbah Sang Buddha tentang etika, meditasi, sampai filsafat. Terus kitab yang ketiga ada Abhidhamma Pitaka yang isinya itu ada analisis filosofis, psikologis, dan metafisik dari ajaran Buddha. Nah, setiap tradisi atau setiap aliran itu punya kanon atau kitabnya sendiri. Nah, misalnya dalam tradisi Theravada itu mereka masih menggunakan kanon Pali atau kitab suci yang masih memakai bahasa Pali. Dan kanon Pali ini dianggap sebagai kumpulan ajaran tertua yang isinya itu paling mendekati ucapan asli Sang Buddha. Terus dalam tradisi Mahayana itu kanonnya atau kitabnya memakai bahasa Mandarin. Dan dalam tradisi Vajrayana mereka pakai kanon Tibet yang isinya ada Kanjur atau sabda Buddha yang diterjemahkan, dan Tenjur yang isinya komentar para guru besar dari India dan Tibet. Agama Buddha itu adalah sistem ajaran dan praktek spiritual yang tidak berlandaskan pada konsep Tuhan Pencipta Tunggal, tapi pada prinsip tentang penderitaan, sebab-sebab penderitaan, cara mengakhiri penderitaan, dan jalan menuju kebebasan dari penderitaan. Tapi walaupun ajaran agama Buddha ini tidak menempatkan Tuhan sebagai pusat keagamaan, agama Buddha juga mengakui adanya makhluk adikodrati kayak dewa, roh, dan makhluk-makhluk mitologis. Tapi kedudukan makhluk-makhluk mitologi atau makhluk-makhluk adikodrati itu tidak istimewa dalam kacamata agama Buddha, karena mereka juga tunduk terhadap hukum karma atau kamma dan terjerat reinkarnasi atau sangsara. Dan beberapa makhluk adikodrati yang terkenal dalam ajaran Buddha itu diantaranya ada Sakka, setara dengan Dewa Indra dalam kepercayaan Hindu. Terus ada Brahma, Yama, Mara, Naga, dan Garuda. Terus dalam Mahayana juga ada penghormatan kepada Bodhisattva. Bodhisattva itu adalah calon Buddha yang memiliki sifat welas asih dan gak mementingkan diri sendiri serta rela berkorban. Itu Bodhisattva. Nah, sebagai contoh dalam kepercayaan Mahayana itu ada Avalokiteswara atau lebih dikenal dengan Kuan Yin atau Dewi Kuan Im sebagai simbol welas asih. Tapi terlepas dari itu, ajaran inti dalam agama Buddha itu terangkum dalam 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacchani. Dan 4 kebenaran mulia itu yang diantaranya adalah yang pertama, hidup tidak terlepas dari penderitaan atau dukkha. Yang kedua, penderitaan itu disebabkan oleh keinginan dan kemelekatan atau tangha. Yang ketiga, penderitaan dapat diakhiri atau nirodha. Dan yang keempat adalah maggo. Jalan untuk mengakhiri penderitaan adalah dengan cara mengikuti jalan mulia berunsur 8 yang disebut dengan Aryo Athanggiko Maggo. Nah, Aryo Athanggiko Maggo ini diantaranya yang pertama, berpandangan benar, kedua, berniat benar, 3, ucapan benar, yang keempat, tindakan benar, yang kelima, mata pencaharian benar, yang keenam, usaha benar, yang ketujuh, perhatian benar, dan kedelapan, konsentrasi benar. Sedangkan dalam kehidupan spiritual, umat Buddha ini berlindung pada Triratna. Triratna itu artinya 3 permata. Nah, permata yang pertama adalah Buddha, sang guru. Yang kedua adalah Dhamma,
yaitu ajaran pembebas. Dan yang ketiga adalah Sangha, yaitu komunitas suci, komunitas keagamaan kayak biksu dan biksuni atau guru-guru agama Buddha. Nah, sebenarnya Triratna itu bukan dipuja secara dogmatis kayak misalnya orang Yahudi menyembah Elohim, Yahweh, orang Hindu menyembahnya Brahman, bukan kayak gitu. Tapi Triratna ini lebih dijadiin sebagai teladan, pedoman, dan penopang jalan menuju pembebasan. Praktek keagamaan dalam agama Buddha itu bisa beda-beda sesuai dengan alirannya dan budaya lokal. Tapi secara universal, secara keseluruhan, semuanya diarahin untuk mengatasi dukkha atau penderitaan dan mencapai bodhi atau pencerahan. Dan untuk umat awam, praktek dasarnya itu adalah dimulai dengan berlindung kepada Triratna tadi. Buddha, guru yang tercerahkan, Dhamma, ajaran, dan Sangha, komunitas monistik kayak biksu sama biksuni. Tapi selain itu, umat Buddha juga menjalankan yang namanya Pancasila. Tapi bukan Pancasila ideologi Indonesia ya, yang satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat, bukan yang kayak gitu. Tapi Pancasilanya ini beda sama ideologi Indonesia. Kalau Pancasila dalam agama Buddha itu lebih ke 5 moral. Sila yang pertama, tidak membunuh. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak berdusta. Dan sila yang kelima, tidak mabuk-mabukan. Tapi pada hari Uposatha, yaitu hari umat Buddha untuk berbuat kebajikan, umat Buddha itu bisa memperluasnya menjadi Athasila, yaitu 8 sila. Athasila ini sebenarnya isinya masih sama aja sama kayak Pancasila tadi, tapi ditambahin 3 sila. Nah, sila yang ke-6 itu adalah tidak makan di hari-hari tertentu, ya simpelnya puasa lah ya. Terus sila yang ke-7 itu menahan diri untuk tidak menyanyi, tidak menari, pokoknya menghindari semua hal yang berbau seni ataupun menghindari semua riasan-riasan tubuh kayak make up, pakai bunga-bunga, pakai parfum segala macem. Pokoknya dia sila ke-7 itu nggak boleh. Terus yang sila ke-8, mereka itu bakal ngelatih diri untuk tidak tidur di kasur yang tinggi. Jadi mereka tidurnya ngemper aja gitu kalau di hari Uposatha. Mereka juga ngelaksanain meditasi untuk ketenangan pikiran dan juga melaksanakan puja bakti. Nah, puja bakti ini adalah ibadah utamanya agama Buddha, umat Buddha. Jadi puja bakti ini adalah kegiatan ibadah umat Buddha untuk menghormatin Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha yang ngelibatin pembacaan parita atau doa, meditasi, ngedengerin ceramah Dhamma, dan juga merenungi kebenaran hidup kayak usia tua, penyakit, dan kematian. Terus selain itu ada juga yang namanya dana atau amal, yaitu salah satu praktek utama juga dalam agama Buddha untuk membangun kebajikan atau punya. Nah, uniknya kalau di Indonesia, sebagian umat Buddha itu menganut ajaran Tridharma atau Sanjiao Heyi yang artinya 3 ajaran bersatu. Nah, Tridharma ini ngegabungin ajaran Buddha, Taoisme, sama Konghucu. Ketiga agama ini tuh bisa beribadah dalam satu tempat ibadah yaitu kelenteng, menghormati Buddha Gautama, Lao Tse, dan Kongtse. Umat Buddha punya 4 tempat suci utama yang letaknya ada di India dan di Nepal. Tempat suci yang pertama itu namanya Lumbini di Nepal, yaitu tempat kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Terus yang kedua ada Bodh Gaya di India. Bodh Gaya ini adalah tempat pertapaannya Gautama untuk mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi. Dan Bodh Gaya ini dipercaya sebagai tempat yang paling suci oleh seluruh umat Buddha. Terus tempat yang ketiga adalah Sarnath di India, yaitu tempat di mana Sang Buddha memutar roda Dhamma untuk pertama kalinya, atau menyampaikan khotbah pertama, menyampaikan Dhamma pertama kalinya di Sarnath ini di India. Dan tempat suci yang keempat adalah Kushinagar di India, yaitu tempat Buddha mencapai Mahaparinibbana atau wafat pada usianya yang ke-80 tahun. Nah, kalau untuk tempat ibadah sehari-harinya, umat Buddha itu ibadahnya di wihara. Tapi di setiap aliran dalam agama Buddha itu punya tempat ibadah yang beda-beda juga. Kalau di aliran Theravada, itu tempat ibadahnya adalah wihara sederhana yang fungsinya sebagai tempat tinggalnya para bikhu atau bikhuni atau biksu, biksuni, terus sebagai tempat meditasi dan pelafalan sutta. Nah, contohnya kayak Mahabodhi Vihara di Bodh Gaya, India. Terus ada Wat Prathamakai di
Thailand, dan yang terakhir di Indonesia ada Candi Mendut di Magelang. Nah, kalau di Mahayana itu ada kuil meditasi, dan kuil meditasi ini dihiasi dengan patung bodhisattva kayak Dewi Kwan Im dan jadi pusat pembacaan sutta serta pelimpahan jasa. Nah, contoh kuil Mahayana ini adalah Candi Borobudur sama Vihara Ekayana Arama di Jakarta. Sedangkan dalam aliran Vajrayana, tempat ibadahnya itu disebut dengan Gonpa atau Lakhang di Tibet. Isi dalam Lakhang ini ada mandala, thangka, dan altar guru spiritual. Dan yang terakhir, dalam tradisi Tridharma, tempat ibadahnya itu disebut dengan kelenteng atau dalam bahasa Mandarinnya miao, dalam bahasa Hokkiennya bio. Nah, kelenteng ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya, video tentang agama Tao dan agama Konghucu. Contohnya ada kelenteng Satyabudi di Bandung, Taikaksi di Semarang, dan Sanggar Agung di Surabaya. Dalam tradisi Buddha maupun Tridharma, ada banyak hari raya yang berbeda menurut aliran dan budaya lokal. Tapi satu hari raya utama yang dirayain sama seluruh umat Buddha di seluruh dunia itu adalah Hari Raya Waisak atau Vesakha. Hari Raya Waisak itu adalah hari di mana umat Buddha memperingati 3 peristiwa besar, yaitu peristiwa yang pertama adalah kelahiran Sang Buddha, peristiwa yang kedua ketika Sang Buddha mencapai pencerahannya atau Buddhi, dan yang terakhir ketika Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana atau wafat. Nah, selain itu, umat Mahayana dan Tridharma juga merayakan Tahun Baru Imlek. Dan yang terakhir dalam tradisi Vajrayana atau Buddha Tibet, hari terpenting dalam tradisi Vajrayana ini adalah Hari Raya Losar. Losar ini adalah Tahun Baru Tibet yang dirayain selama 3 hari penuh dengan bermeditasi, melakukan puja bakti, dan tari topeng. Oke, jadi segitu aja dulu pembahasan kita tentang agama Buddha. Ternyata agama Buddha itu nggak menyembah Tuhan secara personal kayak agama-agama lain ya. Tapi justru agama Buddha itu menekankan atau memfokuskan diri kita, ajarannya itu memfokuskan untuk melepaskan diri kita dari penderitaan, melepaskan belenggu kita dari hawa nafsu, dan untuk kembali ke nirwana. Sebenarnya ajaran dalam agama Buddha ini bisa diterapin sama semua orang, mau dari agama manapun ajaran Buddha ini bisa diterapin, karena siapa sih orang yang mau hidupnya dalam penderitaan gitu kan. Kayak biasa sebelum nutup video ini aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat kamu yang udah nyempetin nonton video ini dari awal sampai akhir. Aku mau minta maaf sebesar-besarnya kalau aku ada kesalahan dalam penyampaian informasi, kurangan dalam penyampaian informasi, atau kesalahan pelafalan atau apapun itu, aku minta maaf banget. Dan kalau kamu lebih ngerti tentang agama Buddha atau bahkan kamu adalah penganut agama Buddha itu sendiri dan kamu mau ngoreksi atau nambah-nambahin yang kurang, boleh langsung aja komentar di bawah. Dan tolong banget pakai bahasa yang enak dibaca ya. Juga kalau misalnya kamu berasal dari background yang berbeda, bukan agama Buddha gitu, tolong lebih menghargai aja komentarnya, karena kita juga semuanya di sini itu sama-sama belajar. Tapi terlepas dari itu, kalau kamu suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu supaya kita bisa menambah wawasan tentang sejarah dunia, walaupun video ini tidak membahas tentang sejarah dunia tapi ada kaitannya dengan sejarah ya. Oke, akhir kata, see you later and bye bye. See you next on video, see you later and bye bye.